Mana? Paling kiri segini. Tes. Masih bisa juga. Udah, masuk. Oke. Set. Iya, Ren, doa dulu, Ren. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kebaikan yang kau berikan kepada kami hingga sampai saat ini Bapak. Bapak, kalau sebentar kami akan memulai ibadah, kiranya Bapak yang mau hadir Bapak di tempat ini, Bapak yang mau pimpin semuanya Bapak, kami satu persatu dari Amang Sintua yang akan memimpin ibadah ini, musik dan juga guru sekolah minggu, dan untuk adik-adik kami Bapak di rumah, kiranya Bapak yang mau ingatkan mereka Bapak untuk dapat mengikuti live streaming di rumahnya masing-masing. Terima kasih Bapak, kiranya Bapak yang melayani kami untuk kami dapat melayani di ibadahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa. Sama. Semangat Amang ya. Oke. Selamat hari Minggu Halo, adik-adik. adik-adik. Gimana, apa kabar? Sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau angkat lagu, 2 lagu. Tapi sebelumnya kita mau biar apa nih Kak? Biar bergerak Biar badannya. semangat Olahraga. ya. Yang lagi tidur-tiduran bisa duduk, bisa berdiri. Kita memuji Tuhan bersama kakak-kakak ya, sama abang. Ya. Oke, kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan ya Kak ya? Oke, ya, yuk Kak. Untuk dapat memuji Tuhan.
semangat belum? Udah semangat, Belum ya? Tadi katanya sehat dan kuat ya? Iya. Nah, adik-adik di sini gimana? Sehat semua? Kuat semua ya? Amin, Oke, amin. kita mau nyanyi lagi kedua. Lagu Ya. kedua apa tuh Kak? Hati yang gembira. Ya. Oh, coba kakak mau nanya nih, adik-adik, kalau Reng, Ya, hati Kak. yang gembira itu seperti apa sih Kak? Hati yang gembira adalah obat. Jadi contohnya ketika adik-adik lagi sakit, merasakan hal yang tidak baik, kita tetap merasa sukacita Kak, tetap senang. Jadi Biar cepat Iya, sembuh biar ya. cepet sembuh. Oh. Berarti kalau ada yang sakit, ada mamahnya yang sakit, ada adiknya yang sakit, bilangin hatinya harus gembira supaya cepat sembuh. Oke, kalau yang semangat yang patah itu gimana sih Bang? Semangat yang patah. Contohnya gini, misalkan adik-adik sudah berusaha tapi dapat nilai jelek, terus adik-adik putus asa, nggak mau lagi deh belajar. Nah, itu yang hati yang semangat, itu nggak boleh ya, tetap harus semangat. Ya, harus tetap semangat supaya tetap apa Bang? Tetap yang tadi hati gembira, jadi makin semangat. Kalau misalkan dapat nilai jelek jadi tetap gembira ya. gitu Udah ya. dapat nilai yang jelek harus tetap gembira tapi harus belajar juga ya adik-adik ya. Oke, kita mau nyanyi lagu kedua ya. Oke. Persiapkan hati, adik-adik duduk dengan tenang, kita mau mengikuti ibadah. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat anak-anak sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersama-sama berdiri. Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan dengarkan atau membaca hukum Taurat, yaitu hukum pertama sampai dengan yang hukum 10. Mari kita bersama-sama untuk bacanya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 285 ayat 1 dan 3. Kepadamu Tuhanku,
Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan epistel pada hari ini. Ayat bulanan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 8. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161. Sekolah Minggu hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Waras ya adik-adik. Pengumumannya yang pertama, kebaktian kita pada minggu pagi hari ini dipimpin oleh Amang Sintua M. Simbolon. Ya, dan pengumumannya untuk buku renungan bulan Mei dan Juli itu sudah tersedia di gereja ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya lagi datang ibadah ke gereja, bilang aja ke kakak guru yang sekolah minggu masing-masing agar diberikan oleh kami ya. Sekian pengumumannya, terima kasih. Kita kembali Tuhan dari Kirim Ceria nomor 356 sambil mengumpulkan persembahan.
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami saat ini, agar kami bisa fokus mendengarkan dan dapat kami renungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat hari Minggu untuk anak-anak semuanya yang beribadah di rumah. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ayat Minggu yang kita ambil ataupun yang kita pelajari pada hari ini, yang diambil dari Yohanes pasal 21, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Marilah kita membacanya. Marilah kita mengikuti anak-anak di rumah. Amang akan membacakannya. Kita akan mulai Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua dalam keadaan sehat pada hari ini dan sudah berada di tempat untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Sekarang Amang akan menjelaskan sedikit daripada nas yang kita bacakan pada hari ini. Semoga nanti kita boleh mengerti
dan boleh kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, saat ini murid-murid Yesus tidak mengetahui bahwa datang menghampiri mereka di danau adalah Yesus. Ternyata Yesus juga menampakkan diri ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Namun mereka masih belum benar-benar mengenal Yesus yang sudah bangkit. Padahal beberapa waktu sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri saat mereka bersama-sama. Dan saat Yesus bertanya kepada mereka di tepi pantai, Tuhan tahu pergumulan yang Simon Petrus dan murid lainnya rasakan adalah mereka belum juga mendapatkan ikan sampai siang hari. Sama seperti pertama kali Petrus dulu bertemu Yesus sebelum jadi muridnya. Yesus menjawab pergumulan mereka dengan menyuruh mereka menebarkan jala lagi. Dan ternyata mereka menangkap ikan yang sangat banyak sampai-sampai terkoyak atau sobek. Tuhan Yesus tidak berkata, "Akulah Tuhan membuat mujizat lagi," tapi Tuhan menginginkan murid Yesus mengenal Tuhan lewat yang dia lakukan dan tetap percaya kepadanya, bahwa Tuhan tetap Allah yang mengerti akan semua persoalan manusia dan Tuhan selalu bisa menjadi jalan keluarnya. Anak-anak, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga harus yakin dan percaya bahwa Yesus tahu setiap masalah yang kita alami. Tanpa kita katakan juga, sekalipun Tuhan tahu semuanya, akan selalu berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu adalah janji yang pasti. Nah, pada cerita firman Tuhan tadi juga, akhirnya Tuhan mau murid-muridnya bukan menjadi penjala ikan saja, namun menjadi penjala manusia sebagai pemberitaan Injil kepada manusia yang belum percaya kepadanya. Tuhan mau agar murid-muridnya dan anak-anaknya itu di seluruh dunia menuruti perintah Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada Simon Petrus dan Thomas, terlebih-lebih kepada kita anak sekolah minggu, perintah Tuhan. Kalau kita sudah menuruti perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Abang yakin anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang baik, yang mau menuruti firman Tuhan ya. Marilah menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Sebab Tuhan tahu yang kita rasakan dan pasti menjawab persoalan apapun tepat pada waktunya Tuhan berikan kepada kita. Inti daripada firman Tuhan yang kedengarkan pada hari ini, yang terakhir yang bisa Abang sampaikan pada hari ini kepada kita adalah seperti Simon Petrus dan Thomas yang selalu menyangkal Tuhan sebagai Juru Selamat dan selalu tidak percaya akan Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, mungkin selama pandemik 19 sudah lebih dari 1 tahun, kita selalu beribadah secara online atau live streaming di rumah. Nah, kitalah yang menyadari, merenungkan apakah kita selama pandemik, selama mengikuti ibadah tanpa bertatap muka di rumah Tuhan ini, selama 1 tahun lebih kita mengikuti ibadah online di rumah, apakah kita benar-benar serius, apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan sesungguhnya. Sebelum kita beribadah, kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita. Bagaimana biasanya, mandi dulu bersih, memakai pakaian yang bagus, kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Nah, bila mana anak-anak sekolah minggu mengingat-ingat kekurangan kita, kesalahan kita, hari-hari sebelumnya, termasuk di dalam kelakuan sehari-hari, nah saat ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman pada hari ini, baik kita mengubah segala sikap kita yang tidak baik itu, dan selalu memberikan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebagaimana topik yang kita renungkan pada hari ini adalah Yesus tetap mengasihi aku. Kenapa dibilang Yesus tetap mengasihi aku? Karena kita adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita adalah manusia yang penuh kelemahan, yang selalu melakukan kesalahan yang tidak diingat oleh Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini
bila mana kita melakukan kesalahan, dosa, pada saat ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bertobat dan kembali memuji dan memuliakan Tuhan, taat beribadah seperti saat ini juga, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan selalu akan taat kepada Tuhan. Bila mana kita mungkin disakiti sesama teman yang lain, ataupun mungkin kita menyakiti orang lain, mungkin kita tidak melakukan pekerjaan rumah ketika ada PR dari sekolah, atau mungkin orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan di rumah, baik pun pekerjaan dari sekolah, kadang-kadang kita suka menantang ataupun mungkin suka berbohong. Pada saat ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh lagi berbohong dan maulah kita melakukan dikala kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai anak sekolah minggu yang selalu taat dan turut kepada Tuhan. Dan inilah yang dipesankan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan selalu mengasihi kita. Sebagaimana ayat-ayat istimewa yang kita dengarkan pada hari ini, yang tertulis pada hari ini, yaitu Yohanes 19 ayat 9, seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi bila mana kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita akan diberkati dan kita akan diberikan Tuhan apa yang kita inginkan sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian dimanapun saat berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita jalankan, marilah kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, kita mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Kalau dibilang misalnya jam 7:30, kita harus sebelum 7:30 kita sudah standby di tempat rumah kita untuk boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Karena Tuhan menginginkan kita mengikuti dari awal sampai akhir, karena sebagaimana kita tahu bahwa Allah adalah akhir dan awal dan akhir, Alfa dan Omega. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita selalu beribadah dan taat kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu kedatangan kita, Tuhan masih menunggu pertobatan dan segala kesalahan ataupun kekurangan kita masa-masa yang lalu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan menguatkan kita dan mampu kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih setiamu yang telah mati di kayu salib dan sudah bangkit serta naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena Tuhan, kami dapat selalu menuruti perintah-Mu, dan Tuhan mau menjawab persoalan dan masalah yang kami rasakan. Kami mau berdoa untuk situasi kami umat manusia saat ini. Engkau yang pulihkan dan jagai kami, sehingga nanti kami dapat bertemu langsung beserta jemaat-Mu yang lain. Kami berdoa untuk anak-anak yang sudah akan memasuki sekolah tetap langsung dan yang masih lewat online. Kiranya Tuhan berkati aktivitas sekolah mereka, berikan kesabaran dan kekuatan kepada orang tua dan juga kepada anak-anak sekolah minggu di dalam membimbing dan mengajarkan pelajaran sekolah kepada anak-anak kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala kegiatan kami, khususnya kepada anak-anak kami di dalam mengikuti segala aktivitas di dalam sekolah, baik melalui online ataupun melalui tatap muka. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkati semua anak-anak kami, berikan kesehatan kepada anak kami, dan juga kami berdoa buat orang-orang tua. Jadikanlah orang tua kami memberikan contoh yang terbaik kepada anak kami, dan kami juga berdoa buat guru sekolah minggu, berkati dalam setiap pelayanannya. Di atas segalanya Bapa, ampuni segala dosa dan segala pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan layak kami menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Ceria nomor 265 ayat 1 dan 2.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berdiri. Dua persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak. Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin.